Jangan, jangan Bang, jangan. Kayak gerak-gerak loh, kenyil-kenyil. Ya, tar dulu. Assalamualaikum. Udah masuk aja yuk. Punten. Ih, coba sini nih. Sini. Punten. Mungkin ini sebuah makna dari alam, rezekinya biar lancar lewat sini nih, maksudnya. Yuk, jangan sampai tersumbat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja. Assalamualaikum. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Seperti dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Yo TV Purwokerto siap mencari ilmu dan juga pengalaman baru bersama dengan Sareh Majena. Oh, luar biasa ya. Dalam rangka perjalanan dzikir jalan itu menangkap ilmu dari alam semesta. Makanya hadirkan seluruh kesadaran kita, seluruh indera kita dihadirkan. Karena apa? Tontonan bisa jadi tuntunan. Tontonan bisa menjadi tuntunan bila orang-orang itu memahaminya. Makanya sadar, bukan cuma lihat kontennya, tapi pahami maksudnya apa, ya. Lentur. Gini teman-teman, kita nanti mendatangi pegunungan itu, pegunungan yang di seberang lautan itu, yang ternyata di situ banyak sekali cerita-cerita yang samar-samar atau masih berwujud sanepa, ya, kiasan. Maka bareng-bareng kita ngolah pikiran, ya. Betul. Tentunya dengan ngolah pikiran itu harus lentur dulu, tenang dulu syaratnya supaya tidak gagal paham lagi, ya. Nanti tiba-tiba bilang bohongan, ya kamu kan gagal paham. Iyalah, makanya jangan dondongan ya. Ya iya, yuk kita bareng-bareng mencerna sebuah peribahasa alam. Karena di gunung itu ada fenomena alam yang luar biasa. Antara itu ada gunung yang runtuh, ya. Gunung bebatuan yang runtuh karena kejadian-kejadian itu belum pasti itu maksudnya kenapa. Daripada menjadi konflik batin yang berkepanjangan, yuk kesana aja. Oke. Ngeri. Ya makanya itu ngeri banget. Alhamdulillah hampir sampai, alhamdulillah. Makanya tadi kameramen dulu turun. Ya iya. Aduh. Alhamdulillah sampai juga ke dasar. Wah, ini bayangin teman-teman nih. Dari sana tanpa ada alat bantu tambang apapun nih. Kita merayap-rayap seperti cicak. Cicak di dinding ya, tapi ini cicak-cicak di tebing goa ya. Ya iya. Dari negara manapun. Tanpa batu negara apapun ini. Wow. Oke, itu gua bukan. Mana? Itu bukan ya, gua Cuntel. Kerowekan. Yuk, kita untuk kembali ke alam, ya. Back to nature. Kembali ke alamiahan kita. Lenturkan batinnya supaya paham, ya. Kalau masih ayem, nyaman dalam kekakuanmu, ya akan sulit, ya. Sulit untuk paham karena ini konten gak jelas. Baik. Di sini lokasinya yang dimaksud orang-orang tadi. Apakah bebatuan ini dimaksud nih yang tapi longsor itu yang berjatuhan dari tebing ini,
dari sini nih, tuh banyak sekali nih batu-batu ini nih. Jadi ada kejadian janggal di sini teman-teman nih, bebatuan-bebatuan ini belum lama inilah ya jadi longsor. Tapi longsor ini diyakini atau diduga ada seseorang ataupun makhluk apa yang sengaja menurunkan ini karena mustahil kalau secara ini. Tapi mari kita untuk mengkaji apakah ini fenomena alam, apakah ini memang kesalahan orang-orang yang terlalu serakah merusak alam ini. Nah, makanya lentur saja ya. Yuk, tuh gua itu ya. Itu gua di atas sana, tapi kiranya kita bisa ke sana enggak? Ini apa ini? Tuh. Punten. Apa ini? Tak dulu. Assalamualaikum. Apa sini? Jangan Pak, jangan. Kayak gerak-gerak loh, kenyil-kenyil. Ya, tak dulu. Hah? Cari kepalanya, Kang. Makanya di nggak ada. Apa itu makhluk raksasa gitu? Masuk ke sini loh, batu sini nih. Tuh. Banyak ini kayak hidup. Kepalanya mana ya? Masuk ke sini. Tak dulu. Ini ada emasnya nih. Nih. Iya. Ya kan? Nih. Iya itu. Ini ada harta karunnya ini. Apakah mau kita ambil atau tidak nih? Sementara kita pegang dulu emas ini ya, mungkin ini sebuah petunjuk gitu ya. Dan di situ ada seperti itu wujudnya, mengerikan, mungkin penjaga harta karunnya mungkin nih. Ya. Tenang dulu. Jangan diambil dulu. Yuk. Kita cari dulu yuk. Cari tahu maksudnya. Barangkali ada petunjuk yang lebih akurat. Assalamualaikum. Punten. Aduh. Nah ini tadi tersumbat oleh ini apa? Tersumbat oleh bebatuan yang jatuh ini. Yang batunya ini keras ya, batu sudah ternyata keras. Ini pengeling-eling buat kita ya, supaya tidak menghambat atau menyumbat rezeki sendiri ya. Rezeki sendiri dengan keras hati, keras batu ini keras hati kita. Makanya belajar lentur ya. Kendorin ya, lunakin semua hatimu, perasaanmu, pikiranmu, dilunak, lentur, fleksibel, supaya apa? Membuka peluang. Membuka peluang. Peluang apa, Kang? Peluang rezeki, peluang relasi, peluang usaha, banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka. Selama ini yang kita tutup sendiri. Karena apa? Keras. Keras hatinya, keras pikirannya, nggak mudengan karena keras. Merasa paling top, merasa paling pinter, merasa paling oke. Nah itu justru menutup jalan rezeki sendiri. Ya makanya fleksibel, lentur. Supaya nanti akan terbuka. Apanya? Peluangnya, sehingga rezekinya pun betah di kita. Tuh contohnya si Anu ya. Punya sekali-kali punya rezeki langsung pergi lagi karena apa? Keras, nggak betah uangnya. Tuh ya, makanya biar uangnya betah, fleksibel, lentur saja. Tuh, yuk. Nih ada tempat serem lagi nih. Nih. Wow. Ini buminya bocor nih. Buminya bocor. Nih. Di sini ada jalur rezeki. Nih. Itu kan peluang-peluang nih. Sebuah makna peribahasa dari alam ini. Ini peluang-peluang usaha, peluang-peluang rezeki yang ditutup oleh kita sendiri nih. Ternyata banyak ya. Tapi kalau kita kendor, lentur, maka akan ngocor. Ngocor airnya, ngocor rezekinya gitu. Yuk kita lewat sini aja yuk nih. Mungkin di sini ada jalur rezeki mungkin nih. Assalamualaikum. Iya, kula nuwun. Punten. Ada orang di sini?
Kayak ada yang jawab deh. Kayak bener ada yang jawab, bener. Ada yang jawab gimana? Ada yang jawab tadi. Tadinya mau bikin konten malah. Tadinya mau bikin konten di sini. Malah beneran ada yang jawab ya. Lah iya. Assalamualaikum. Udah masuk aja yuk. Punten. Ih. Coba sini nih. Wow. Nih. Di sini ada air nih. Padahal di atas nih. Nih ada kubangan air di sini nih. Luar biasa. Oh itu ya? Nah, iya. Apakah ada orang pernah kesini? Assalamualaikum. Ih. Yuk. Sini. Punten. Iya bang. Ah. Apa ini? Nih. Kayak gerak-gerak nih. Oh. Terus sini aja yuk. Tuh. Terus sini. Assalamualaikum. Punten. Oh nih, ada jalur sungai ke sini nih. Nih, tuh. Berarti ada jalur-jalur yang tersembunyi ke sana nih. Coba ya bisa masuk ke sana apa enggak? Kita dulu nih. Saya akan coba masuk aja, ya. Coba sini. Kamera ke sini nih. Tuh. Ini ada ini jalur air ini. Ini lancar sekali airnya, ya. Mungkin ini sebuah makna dari alam, rezekinya biar lancar lewat sini nih, maksudnya. Yuk, jangan sampai tersumbat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk aja. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Ya, sini. Aduh, untuk muat nih. Wah, ruangan apa nih? Wah, serem banget nih. Punten. Kita dulu. Coba gimana nih? Di ruangan bawah tanah kita ini. Hah? Bawah tanah. Ya itu, ke sana tuh. Udah dalam banget. Iya, astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh, ke sana satu. Tuh kan. Punten. Assalamualaikum. Hah? Apa kan? Coba sini. Itu orang bukan itu. Ini loh. Innalillahi astagfirullahaladzim. Ih, apa itu kan? Ih. Bentar dulu. Mundur. Tuh kan. Kayak tadi tuh. Berarti dari tadi tuh orang ya. Dan seperti ini tuh. Lihat dulu. Punten. Assalamualaikum. Hah? Tadi dulu gini. Jangan-jangan ini orang yang merusak ini nih. Yang merusak alam ini mungkin. Berarti orang biasa bukan? Katanya raksasa. Sini yuk. Punten. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa? Mbak? Ini ada suara, maksudnya suara air gemericik ini keras sekali, jadi saya nggak begitu mendengar suara ini nih dulu. Assalamualaikum. Punten. Maaf bisa dengar suara saya. Hah? Dia bener-bener orang kayak ini loh, dia orang. Tadi dengar suaranya. Aduh, maaf bah. Ini siapa? Kok seperti ini keadaannya? Pada ngapain di sini?
Baik, baik, baik. Maaf, bukan lagi nih, maaf, maaf. Aduh, lega nih. Ini orang. Maaf Mbah, tadi Mbah kirain itu makhluk halus gitu maksudnya. Tadi kan ada yang cerita, di sini katanya ada makhluk halus yang wujudnya raksasa merusak alam ini maksudnya. Iya, mohon maaf tadi saya nggak begitu ini, maaf sekali. Oh, ini Bapak siapa? Ah, namanya maksudnya? Ah, oh, Mbah Disun. Namanya Mbah Disun, maaf Mbah. Ini siapa ini? Ini lega perempuan, maaf. Heeh. Warsi. Berarti perempuan ya, Bu Warsi. Loh, ini suami istri di sini. Oh, aku pada betah di sini, keadaannya kayak gini. Enggak pada takut. Iya, maaf, 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 maaf. Gini ya, jadi sebelumnya gini, mohon maaf. Perkenalkan nama saya Tarto. Ya, saya datang dari Cilacap. Iya, iya. Begini Mbah Disun. Jadi tujuan ke sini tadi lagi jalan perjalanan pikir jalan, dalam perjalanan tadabbur alam, eh, untuk mengkaji sesuatu yang samar-samar, gitu maksudnya. Iya maaf, iya. Mohon maaf ya Mbak ya. Ini saya bawa kamera ini, dua teman saya, ada Mamat, ada juga ada Yono. Mohon izin untuk diambil gambarnya. Iya, untuk dokumentasi kami. Mbah, iya Mbah. Saya pengen nanya sesuatu tentang baru-baru ini kan terjadi apa namanya itu fenomena alam yang menggugurkan tanah dari sana itu tadi, bebatuan dan tanah longsor jatuh ke sini sehingga menutup jalannya sungai ini. Sehingga itu maaf Mbah. Apakah itu benar makhluk halus seperti raksasa, apa mungkin jenengan tahu sendiri di sini mengalami melihat gitu Mbak, maaf. Tahu. Berarti cerita orang bener. Oh, bener. Oh, Mbak tahu sendiri dan lihat sendiri gitu maksudnya. Maaf, 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 maaf. Baik, baik. Dia tahu sendiri katanya. Mbak, maaf. Berarti itu bukan mitos Mbak, cerita beneran. Iya. Oh, oke, baik-baik, siap. Ya, ini teman-teman kita dengarkan dulu penutur beliau, barangkali dibalik semua yang diucapkan ada hikmahnya. Ini Mbak. Iya, iya. Aduh, subhanallah. Sangat mendalam ini artinya nih. Berarti ini apa namanya penghancuran alam ini. Apakah itu kiamat? Maaf. Baik. Ini teman-teman, ada sebuah makna peribahasa yang disampaikan oleh Bapak Disun ini, Mbah Disun. Ini alam ini sedang berbicara katanya kepada kita dihancurkan bebatuannya di situ. Ini adalah arti yang mendalam untuk kita ya. Kita harus menghancurkan juga sifat buruk kita, sifat keras kepala seperti batu harus dihancurkan dulu ya, hancur ratakan supaya nanti kita bisa bangkit lagi ya, bangkit kesadarannya ya. Ini kata beliau untuk pengeling-eling semua warga di sini yang mengalami, melihat, mendengar beritanya untuk supaya tadi menghancurkan sifat buruknya. Hancur longsorkan sifat buruknya yang kita yang sekeras batu, pikiran kita yang keras kepala harus dihancurkan ya. Nah, tetapi ada pitutur yang lembut sekali di balik semua ini, yaitu kita harus lebih fleksibel ya, lebih lentur. Jangan seperti batu ini, tapi lentur supaya apa tujuannya bisa mengalami kebahagiaan hidup, bisa mengalami surga, bisa mengalami rezeki mudah dan membuka peluang-peluang yang
ada yang selama ini kita tutup sendiri dengan apa? Dengan batu yang keras kepala, sehingga aliran sungai ini tidak lancar karena ditutup oleh kerasnya batu. Ini peribahasa ya, peribahasa supaya kita tadi jangan keras hati, jangan keras kepala ya. Lentur, kalau kepala kita keras, kaku, nanti mudah pecah. Makanya fleksibel, lentur, lunak, supaya bisa menampung banyak ya, menampung banyak rezeki, menampung banyak informasi, tidak mudah stres dan semakin legowo. Itu maksudnya ya. Jadi dalam sekali maksud dari semua ini. Bah, maaf. Ini memang ditujukan kepada warga sini, maksudnya di bawah sini apa memang ini ditujukan kepada yang mengalami atau semua, Mbak? Maaf. Oh, baik, Mbak. Baik. Ini ternyata buat kita semuanya ya, untuk pengingat umat manusia semuanya, dielingkan ya oleh alam, dielingkan untuk kembali kepada naturalnya, kembali kepada alamiahnya kita yang sejatinya itu lemah lembut ya, lemah lembut, fleksibel, lentur, jangan kaku, jangan kita mudah disekal oleh orang, jangan mudah tergiring opini untuk menjadi pembenci, untuk menjadi pendendam, itu maksudnya ya. Baik, ini luar biasa. Maaf, Mbak. Mbak, rumahnya di mana tadi, Mbak? Maaf, Mbak. Oh, berarti agak jauh dari sini ya. Mbak memang di sini tujuannya lagi tiap hari seperti ini, Mbak. Berendam terus gitu. Iya. Apa maksudnya nanti kita bantu siapa tuh mau pulang sekarang, kita anterin pulang maksudnya sampai rumahnya gitu. Apa ini? Ya ampun. Tak dulu nih. Wah, bukan. Kira. Lato kirain. Kira jimat gini ya. Berarti tadi bukan orang ya. Dia menjelma sebagai manusia, tujuannya untuk memberikan petutur kepada kita ya, supaya tadi kita ending, supaya sadar, jangan keras kepala. Jadi izinkan pemahaman-pemahaman yang baik masuk dalam diri kita, jangan egonya diutamakan. Ego itu keras, nanti mudah pecah kalau kita selalu keras kepala. Yuk untuk belajar lentur, fleksibel, supaya membuka peluang dan menampung banyak rezeki, menampung banyak informasi. Dah, yuk pulang yuk. Serem. Malah saya merinding ya. Yuk. Nah, kalau kalau dari awalnya tadi hadir, nanti pasti akan mudeng, akan maksud apa yang dimaksud dengan tadi yang dialami tadi. Inilah yang dimaksud dengan tontonan bisa menjadi tuntunan ya. Jadi ada maksud yang baik dari kejadian tadi, adanya gunung yang longsor, gunung batu yang longsor itu untuk pengingat, pengeling kita supaya kehidupannya makmur, adem ayem tentrem. Ternyata apa? Harus menghancurkan sifat buruknya, sifat keras kepalanya, sifat gemerungsungnya, supaya apa? Yang ada itu hanyalah lunak, fleksibel, lentur. Kalau sudah lentur itu akan selalu membuka peluang rezeki. Satu lagi. Apa? Duit betah. Ya itu tadi, duitnya betah, tidak apa tuh, bolak-balik aja. Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham. Ini ilmu cuma-cuma buat kalian. Insya Allah kalau paham, kalian akan menjadi orang-orang yang adem ayem, tentrem, hidupnya berkelimpahan dan makmur jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur.